Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya lah kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan keadaan yang sehat dan walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hazik Noval. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu tauhid. Mungkin sudah disinggung sejak bangku SMP, SMA, bahkan SD mungkin. Baiklah, di sini saya akan memperjelas dan memperdalam apa sih itu tauhid. Tauhid secara bahasa berarti mengesahkan. Apa sih itu mengesahkan? Secara istilah, tauhid adalah keyakinan dan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Artinya Tuhan itu adalah satu-satunya yang kita sembah dan tidak ada sekutu zat, sifat maupun perbuatannya. Itulah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi tauhid ini, teman-teman, merupakan inti dari ajaran Islam. Kenapa dia bisa inti dari ajaran Islam? Karena dia merupakan fondasi yang mendasari seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Itulah pengertian tauhid. Baik, untuk topik selanjutnya kita akan bahas rukun tauhid. Rukun tauhid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, an-nafyu atau am-nafyu. Yang kedua, al-isbat. Apa sih itu an-nafyu dan al-isbat? An-nafyu itu artinya penolakan, al-isbat itu artinya penetapan. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui kalau an-nafyu itu penolakan, mungkin habis penolakan itu seperti apa pengertiannya dan penetapan itu seperti apa. Baik teman-teman, di sini saya akan memperjelas apa sih itu an-nafyu dan al-isbat. Jadi an-nafyu atau penolakan, menolak segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kawan-kawan, kita membersihkan hati dari segala bentuk keyakinan yang menyekutukan Allah. Itulah namanya an-nafyu atau penolakan. Sedangkan al-isbat atau penetapan, kita menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini berarti kawan-kawan, kita mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Itulah rukun di dalam tauhid. Kemudian, macam-macam tauhid. Para ulama sudah membagi tauhid ini menjadi 3 macam, kawan-kawan. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid al-wasifat, yaitu berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas tentang tauhid rububiyah. Rububiyah artinya kita itu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan mengatur seluruh alam semesta. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Adapun dalil mengatakan pada Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 62, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia pemelihara segala sesuatu. Itulah tauhid rububiyah, kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian kita ke tauhid uluhiyah. Apa sih itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu artinya kita mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Ini berarti kawan-kawan, kita tuh mengarahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Seperti apa ibadahnya? Salat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, dan
penyembelihan, teman-teman sekalian. Berikut ada dalil Quran surah Al-Fiyah surah 1 ayat 5. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, kawan-kawan sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid sifat-sifat Allah atau tauhid asma wa sifat. Artinya itu, teman-teman, kita itu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah atau asmaul husna yang biasanya kita sebut, dan sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak serupa dengan makhluknya. Contohnya seperti apa? Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah contoh dari sifat Al-Mahmud Husna, teman-teman. Berikut dalilnya pada Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 14 yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu adalah tauhid, jenis-jenis tauhid menurut ulama, teman-teman. Karena ada tauhid rububiyah, kita tahu tauhid ada 3 tadi. Yang pertama ada rububiyah, kedua uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut asmaul husna. Kemudian implikasi tauhid dalam kehidupan individu dan sosial. Apa sih itu kehidupan individu dalam sosial? Ya mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa setiap individu itu pasti perlu adanya sosial atau interaksi. Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, teman-teman. Makanya kita harus memiliki jiwa interaksi yang sangat bagus terhadap orang lain. Makanya tauhid tadi bilang bahwa ini merupakan jalan bagi seorang muslim, teman-teman. Nah, kesimpulannya, apa sih kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran hari ini tentang tauhid? Yaitu adalah tauhid merupakan fondasi utama dalam Islam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid dengan benar, seorang muslim dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa memperbarui dan memperkuat tauhid kita, teman-teman sekalian. Mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar mengesahkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Aspek kehidupan kita, apakah sudah, teman-teman? Sudahkah kita menjauhi segala bentuk syirik, baik yang kecil maupun besar? Renungkan, teman-teman, renungkanlah dengan baik-baik. Mari kita jadikan tauhid sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas kita. Dengan tauhid yang kokoh, kita akan menjadi muslim yang lebih baik, yang senantiasa berusaha untuk meraih ridho Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman, itulah pembahasan yang saya dapat sampaikan tentang ilmu tauhid. Semoga dengan ilmu yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.